Saat ini, pasar mobil China sedang terpuruk. Lebih dari 3,5 juta kendaraan baru, mayoritas listrik, terdampar di lapangan penyimpanan di seluruh negeri, hanya mengumpulkan debu alih-alih menemukan pemilik. Bahkan pemotongan harga besar-besaran sebesar 50% tidak cukup untuk memikat pembeli. Konsumsi membeku dan krisis mobil mulai terlihat oleh publik. Beijing Economic Daily yang dikelola oleh negara China sendiri mengakui bahwa inventaris telah melonjak ke tingkat tertinggi dalam hampir 2 tahun. Tempat parkir bukan lagi hanya untuk pelanggan. Tempat-tempat itu telah menjadi gudang luar ruangan raksasa. Para dealer terus memangkas harga lagi dan lagi, tetapi banyak mobil baru diam-diam diubah labelnya menjadi kendaraan bekas 0 km. Semua itu hanya untuk mengosongkan tempat. Skalanya mengejutkan. 3,3 juta mobil yang tidak terjual, sama dengan memberikan satu mobil kepada setiap orang di Shenzhen dan masih menyisakan setengah juta mobil. Perputaran inventaris berada di 57 hari, jauh di atas batas aman 36 hari. Penyebabnya adalah kelebihan produksi tanpa akhir. Asosiasi Dealer Mobil China melaporkan bahwa indeks peringatan bulan Juli mencapai 57,2%, menyalakan lampu merah peringatan. Hampir setengah dari semua dealer mengatakan penjualan mereka merosot, banyak yang turun lebih dari 5%. Jadi mengapa ini terjadi? Setelah tahun baru Imlek, pabrik-pabrik meningkatkan produksi, tetapi keluarga China menutup dompet mereka. Perang harga sebelumnya menguras permintaan, dan perusahaan-perusahaan kendaraan listrik, EV, terus membanjiri pasar, menghancurkan pemain tradisional. Bagi para dealer, setiap mobil yang tidak terjual menguras biaya penyimpanan sebesar 300 hingga 500 yuan sebulan. Itulah sebabnya BYD, Geely, Changan, Great Wall, dan bahkan Tesla meluncurkan promosi putus asa, uang muka nol, pinjaman bebas bunga, dan bonus tukar tambah. Namun, di balik spanduk-spanduk mencolok, keuntungan ambruk. Pada tahun 2024, harga rata-rata mobil turun 9,2% dan margin keuntungan industri secara keseluruhan turun di bawah 3%. Banyak merek kini menjual dengan kerugian hanya untuk bertahan hidup. Saat rasa sakit semakin dalam, pemerintah justru menambah tekanan. Kementerian Perindustrian dan IT sedang menyiapkan aturan baru yang melarang penjualan kembali mobil dalam waktu 6 bulan setelah registrasi, menargetkan penjualan palsu dan mobil bekas 0 km. Di atas kertas, ini adalah pembersihan pasar. Namun dalam kenyataannya, ini dapat mencekik salah satu-satunya strategi bertahan hidup yang tersisa bagi dealer, peluang tawar-menawar bagi konsumen dan mencekik produsen mobil yang lebih kecil yang sudah terengah-engah. Para ahli memperingatkan bahwa badai yang sebenarnya bahkan belum dimulai. Juli hingga September adalah kesempatan terakhir bagi produsen untuk membuang inventaris sebelum harga anjlok drastis. Apa yang kita saksikan bukan hanya perang harga lainnya. Ini adalah pembersihan industri. Para analis memprediksi bahwa dalam waktu 3 tahun, setengah dari produsen mobil China bisa lenyap. Sektor otomotif, yang pernah dipuji sebagai tulang punggung pertumbuhan China, kini berada di lereng licin yang sama dengan pasar real estate-nya yang sedang runtuh. Membeli mobil di China tidak lagi terasa seperti berbelanja. Rasanya seperti berjudi. Orang-orang dulu tertawa tentang menunggu bertahun-tahun untuk apartemen yang belum selesai, tetapi sekarang mimpi buruk yang sama terjadi pada mobil. Seorang pembeli SU7 milik Xiaomi terpaksa membayar penuh dalam waktu 7 hari di bawah ancaman bahwa pesanannya akan dibatalkan. Dia menyerahkan setiap sen. Namun berbulan-bulan kemudian, mobilnya tidak pernah tiba. Bagi banyak orang, rasanya lebih buruk daripada pasar saham. Setidaknya dengan saham, Anda tahu risikonya. Beberapa warganet bahkan membandingkan skema ini dengan Su Jiayin dari Evergrande, yang mengambil uang pembeli rumah tetapi meninggalkan mereka dengan kerangka bangunan kosong. Seperti yang dikatakan seorang pelanggan yang frustrasi, kami ditipu oleh rumah yang tertunda dan sekarang kami dibodohi oleh mobil yang tertunda. Ini bukan hanya tentang satu merek, ini tentang apakah konsumen akan terus menoleransi taktik ini atau akhirnya melawan. Dalam perumahan, rantai keuangan yang rusak meninggalkan proyek-proyek hantu yang belum selesai. Dalam mobil, keretakan yang sama muncul. Orang membayar di muka, tetapi jika produsen bangkrut, kendaraan yang mereka beli mungkin tidak akan pernah ada. Perangkap kedua adalah apa yang disebut orang sebagai umpan dan tukar, bait and switch. Dalam perumahan, apartemen model selalu terlihat menakjubkan, tetapi pengiriman akhir murahan, kosong, dan belum selesai. Sekarang, mobil jatuh ke dalam pola yang sama persis. Iklan menjanjikan fitur mewah, interior mengkilap, dan sistem berteknologi tinggi. Tetapi ketika mobil itu akhirnya muncul, setengah fungsinya dilucuti dan aksesori utama hilang. Itu adalah penipuan yang dipoles di siang hari bolang. Iklan palsu yang dibungkus dengan kecanggihan. Kemudian muncul masalah waktu. Pembeli real estate pernah menghadapi penundaan bertahun-tahun hanya untuk mengetahui bahwa pada saat apartemen mereka tiba, nilainya sudah turun, terkadang meninggalkan mereka dengan pinjaman yang lebih besar daripada rumah itu sendiri.
Pasar mobil sekarang memainkan permainan yang sama. Sementara pelanggan menunggu tanpa henti untuk pengiriman, mobil bekas 0 km tiba-tiba muncul di pasar barang bekas. Lebih murah, tersedia segera, dan seringkali model yang sama persis. Bagi banyak pembeli, rasanya seperti dirampok secara perlahan. Yang lebih buruk lagi, kontraknya adalah labirin celah. Perjanjian properti terkenal karena klausul tersembunyi, kompensasi yang samar, dan persyaratan sepihak yang selalu menguntungkan pengembang. Sekarang, kontrak prapemesanan untuk mobil mengikuti cetak biru yang sama. Ketika sengketa muncul, konsumen mendapati diri mereka terjebak dalam tumpukan dokumen tanpa akhir, prosedur hukum yang mahal, dan sistem yang dirancang untuk membuat mereka lelah. Sementara itu, produsen mobil bertindak tangguh, mengulur waktu, dan mengalihkan semua tanggung jawab dari diri mereka sendiri. Beberapa warganet percaya bahwa penundaan tanpa akhir ini bukanlah kesalahan, tetapi bagian dari strategi aliran kas yang diperhitungkan. Salah satu teori berani mengklaim bahwa produsen mobil sengaja mendorong pembeli ke dalam lingkaran tak terbatas. Sementara pelanggan menunggu model lama, perusahaan meluncurkan yang baru, kemudian mendorong pembeli untuk mengalihkan deposit mereka ke versi terbaru. Ulangi siklus itu cukup sering dan mobil aslinya bahkan tidak perlu dibangun. Bagi mereka yang menolak, perusahaan menuntut pembayaran akhir segera, gagal membayar, dan deposit lenyap. Tiba-tiba, uang muka 5.000 yuan itu tidak benar-benar untuk mobil. Itu hanya harga untuk bergabung dengan permainan menunggu tanpa akhir. Dan ironi yang paling kejam, mobil-mobil yang sama seringkali berada di seberang jalan di pasar mobil bekas 0 km, siap diambil hari ini, lebih murah dan tanpa penundaan tanpa akhir. Jika model penundaan tak terbatas ditambah pengalihan deposit ini menyebar, pasar mobil China bisa tergelincir ke dalam jurang gelap. Manufaktur tidak lagi tentang membangun mobil, ini akan menjadi tentang membuat ekspektasi. Keuntungan tidak akan datang dari rekayasa atau inovasi, tetapi dari memainkan trik keuangan dan mendaur ulang deposit tanpa akhir. Sama seperti gelembung real estate, mobil berisiko diubah menjadi produk spekulatif, bukan barang yang dapat diandalkan. Dan begitu kepercayaan konsumen runtuh, seluruh rantai pasokan bisa putus, menyeret industri ke dalam keruntuhan. Bayangkan menyetor uang untuk mobil impian Anda hanya untuk mengetahui bahwa Anda telah melangkah langsung ke dalam perangkap. Pembeli menyerahkan deposit atau bahkan pembayaran penuh. Namun apa yang sebenarnya mereka terima hanyalah garis waktu yang bergeser, pengiriman tertunda, fitur dipotong, dan harga dimanipulasi. Pada titik ini, membeli mobil di China tidak lagi terasa seperti melakukan pembelian. Rasanya seperti mengocok dadu dalam perjudian yang sangat mahal. Di balik iklan-iklan mengkilap, rasa sakit yang sebenarnya tersembunyi jauh di dalam rantai pasokan. Pemasok suku cadang menunggu tanpa akhir untuk pembayaran yang jatuh tempo. Dealer kehabisan modal kerja, dan seluruh ekosistem perlahan mati lemas. Ketika yang di atas tidak dapat membayar vendor mereka, dan yang di bawah tidak dapat menjaga penjualan tetap berjalan, tekanan finansial menyebar seperti virus melalui industri. Tekanan itu tidak hanya bertahan pada neraca, itu menghapus pekerjaan dan membunuh kepercayaan investor. Kendaraan listrik seharusnya menjadi kisah pertumbuhan besar berikutnya di China. Tetapi jika gelembung ini pecah, gelombang kejut akan menghantam segalanya. Pabrik, pembuat suku cadang, logistik, dealer, dan lainnya. Jika pasar berubah menjadi tidak lebih dari skema prapemesanan tanpa akhir tanpa inovasi atau pengiriman nyata, maka kepercayaan akan runtuh dan kredibilitas industri akan hancur. Dan kita pernah melihat film ini sebelumnya. Kecelakaan real estate mengikuti naskah yang sama, peminjaman sembrono, permintaan palsu, dan kemudian keruntuhan yang brutal. Bahkan Wei Jianjun, ketua Great Wall Motors, secara terbuka memperingatkan bahwa Evergrande dunia otomotif sudah ada di sini. Dia mendesak regulator untuk mengaudit produsen mobil, menuduh beberapa mengejar valuasi yang meningkat alih-alih membangun bisnis berkelanjutan yang nyata, mendorong pasar yang rapuh semakin dekat ke bencana. Komentator online bahkan lebih belak-belakan. Jangan buang waktu menebak startup EV kecil mana yang akan bangkrut. Bahaya sebenarnya terletak pada pemain besar yang berjalan dengan waktu pinjaman. Kekaisaran Evergrande runtuh karena dibangun di atas siklus meminjam untuk menutupi hutang lama, berekspansi tanpa uang tunai nyata dan menjual produk yang tidak dapat bergerak cukup cepat ketika permintaan ambruk. Industri mobil China berisiko mengalami nasib yang sama. Inti masalahnya bukan hanya hutang, itu adalah ketergantungan. Banyak pembuat EV bahkan tidak mengontrol teknologi mereka sendiri. Suku cadang inti seperti baterai, motor, dan sistem kontrol di outsourcing, menaikkan biaya dan tidak meninggalkan jaring pengaman ketika terjadi kesalahan. Pemasok yang kelaparan akan uang tunai dapat memotong kualitas hanya untuk tetap hidup.
Hasilnya, mobil dengan spesifikasi yang diturunkan, risiko keselamatan yang meningkat, dan pelanggan yang marah. Seperti yang dikatakan Wei secara belak-belakan, bagaimana Anda bisa memangkas 10.000 yuan dari sebuah mobil dan masih menjamin kualitas terbaik? Kebenaran yang tidak nyaman adalah Anda tidak bisa. Kata-kata Wei memicu badai online. Produsen mobil bergegas membela diri. Direktur merek BYD, Li Yunfei, menolak label Evergrande Automotive, bersikeras bahwa perusahaan mobil besar China memiliki kesehatan finansial yang jauh lebih kuat daripada yang disarankan oleh para kritikus. Dia menyebut kenegatifan menyeluruh terhadap sektor EV sebagai tidak bertanggung jawab dan menyesatkan. BYD bahkan mengatakan telah melaporkan rumor yang merusak kepada pihak berwenang dan siap untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang menyebarkan apa yang mereka anggap sebagai kebohongan yang merugikan.